Om Swastiastu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imade Handi Naranadita, NIM 182121083 dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari DAS 6 yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Puskesmas 3 Diskowati Gianyar. Baik, saya akan memulai presentasi. Saya mulai dengan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Saya menggunakan kerangka berpikir yaitu fakta, masalah, dan solusi. Faktanya, di Desa Sukawati Gianyar sudah memiliki 2 puskesmas. Kemudian masalahnya, belum ada puskesmas yang melayani masyarakat selama 24 jam dan setiap hari. Solusinya adalah merencanakan dan merancang puskesmas baru yang mampu melayani masyarakat secara penuh. Digunakan konsep dasar puskesmas yang hijau menuju masyarakat nyaman dan sehat yang berwawasan lingkungan dan pariwisata. Selanjutnya, tema arsitektur. Menggunakan tema arsitektur minimalis tropis. Baik, saya akan masuk ke tugas desain pribadi saya. Yang pertama, konsep zoning. Tujuannya, yang pertama untuk menentukan zonasi ruangan, yang kedua untuk menentukan tata letak ruangan, dan yang terakhir untuk menentukan kenyamanan pengguna. Zoning makro, jadi bangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang berwarna merah merupakan zona privat yang secara makro terletak pada sisi barat, dan yang berwarna abu-abu merupakan zona semi publik yang secara makro terletak pada sisi tengah, dan yang berwarna biru merupakan zona publik yang secara makro terletak pada sisi timur. Kemudian didapatkan zoning mikro yang ditandai dengan coding angka. Selanjutnya, konsep entrance. Tujuannya untuk menentukan letak entrance dan untuk menentukan area parkir. Dasar pertimbangannya, yang pertama akses jalan masuk menuju site, yang kedua konsep zoning, yang ketiga kemudahan pengguna, yang keempat sirkulasi gerak manusia dan kendaraan, yang kelima konsep dan tema perancangan, dan yang terakhir keramaian site. Jadi dapat dilihat pada coding yang berwarna biru merupakan akses masuk dan coding berwarna merah merupakan akses keluar. Jadi terdapat 2 buah entrance yang terletak pada sisi selatan karena mengikuti posisi jalan dan penggunaannya untuk meminimalisir terjadinya antrean. Entrance yang pertama pada sisi barat merupakan akses masuk dengan lebar 10 meter dan besar karena akses ini digunakan oleh pengunjung yang gawat dan tidak gawat. Dan entrance yang kedua pada sisi tenggara difungsikan sebagai akses keluar dengan lebar 8 meter. Kemudian, dinding pagar bagian depan dihiasi dengan vertical garden dengan tanaman dolar dan terdapat wall panel untuk mengoptimalkan sirkulasi udara dan cahaya. Selanjutnya, konsep bentuk dan pola massa bangunan. Tujuannya untuk menentukan bentuk dan pola massa pada bangunan. Yang kedua, untuk menentukan orientasi bangunan. Dasar pertimbangannya, yang pertama konsep zoning, yang kedua posisi entrance, yang ketiga kondisi di sekitar site, yang keempat aksesibilitas pengguna, yang kelima sirkulasi matahari dan angin, dan yang keenam konsep dan tema perancangan. Kesimpulannya, puskesmas ini nantinya akan memiliki 2 massa bangunan, namun tetap terdapat penghubung sehingga tetap menjadi satu ikatan dan bangunan akan ada yang berlantai 2 dan berlantai 3. Untuk pola massa bangunan menggunakan pola massa cluster dengan pembagian massa sesuai dengan mengelompokkan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, konsep sirkulasi. Tujuannya untuk menghindari kepadatan pengunjung, untuk tetap menjaga tingkat dan kenyamanan pengunjung. Dasar pertimbangannya, yang pertama konsep zoning, yang kedua posisi entrance, yang ketiga konsep dan pola massa bangunan, yang keempat konsep dan tema perancangan, yang kelima sivitas, aktivitas dan fasilitas, dan yang terakhir kenyamanan pengunjung. Sirkulasi gerak pada desain puskesmas ini menggunakan pola sirkulasi linear agar mengurangi kepadatan pengguna dan dapat mempertahankan tingkat privasi ruang kesehatan yang tersedia. Kemudian konsep fasad. Tujuannya untuk menciptakan tampilan bangunan yang indah dan menarik, dan yang kedua untuk menampilkan karakteristik visual dari puskesmas. Dasar pertimbangannya, konsep pola massa bangunan, yang kedua konsep dan tema perancangan, yang ketiga pencahayaan dan penghawaan, yang keempat material yang digunakan, dan yang terakhir kenyamanan pengguna. Selanjutnya konsep ruang luar. Tujuannya untuk menciptakan ruang luar yang nyaman dan segar, yang kedua untuk menampilkan kesan alami yang hijau pada puskesmas. Dasar pertimbangannya, yang pertama konsep dan tema perancangan, yang kedua arah matahari dan angin, yang ketiga pencahayaan dan penghawaan, yang keempat material yang digunakan, yang kelima vegetasi yang digunakan, dan yang terakhir kenyamanan pengguna. Elemen soupscape yang sudah tersedia pada site, yang pertama pohon ketapang kencana dan pohon gelondokan tiang. Penambahan elemen soupscape-nya, yang pertama Lin Kuan Yew, kemudian Kamboja,
pohon palem, dan bambu kuning. Ini merupakan sisi tropikal yang terdapat pada puskesmas ini. Dan penambahan bunga lavender, chamomile, dan bunga melati sebagai sisi soundscape yang mampu merelaksasikan pengguna saat berada di puskesmas ini. Elemen landscape tidak lepas dari elemen hardscape yang berfungsi sebagai perkerasan pada jalur sirkulasi dan side furniture pada ruang luar, yang disesuaikan dengan konsep dan tema, yaitu menyatukan unsur alam sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, aksen waterscape berfungsi penting karena dalam psikis sebagai penenang bagi pengunjung, dalam berobat dan kaitannya dengan suhu, maka akan membuat suhu tetap nyaman dan segar, serta dapat mengurangi debu yang masuk. Selanjutnya, konsep ruang luar. Tujuannya untuk menciptakan interior puskesmas yang nyaman. Yang kedua, untuk menampilkan ciri khas interior puskesmas. Dasar pertimbangannya, konsep pola masa bangunan, kemudian konsep dan tema perancangan, konsep sirkulasi, selanjutnya pencahayaan dan penghawaan, kemudian material yang digunakan, dan yang terakhir kenyamanan pengguna. Hal yang paling terasa dalam interior puskesmas ini adalah memasukkan elemen landscape pada ruangan yang disesuaikan dengan konsep yang ditambah lagi pengimplementasian tema sehingga menciptakan kesan interior yang modern dan alami. Material yang digunakan pada interior puskesmas ini yang menyesuaikan tema dan kondisi alam pada site, yaitu bata merah, kemudian ada kayu bengkirai, lalu kaca, beton expose, dan yang terakhir keramik dan tegel. Selanjutnya, konsep pencahayaan dan penghawaan. Tujuannya untuk menciptakan puskesmas yang bernuansa alami, kemudian untuk membuat kenyamanan termal pengguna. Dasar pertimbangannya, yang pertama konsep dan tema perancangan, yang kedua arah matahari dan angin, yang ketiga bukaan pada bangunan, yang keempat jalur sirkulasi, dan yang terakhir vegetasi yang digunakan. Pada desain puskesmas ini mengoptimalkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami dan dapat menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami tersebut sebagai media pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, penggunaan kaca pada gewel, bukaan pintu dan jendela serta ventilasi. Selanjutnya, penggunaan partisi kayu untuk memaksimalkan udara dan cahaya masuk. Selanjutnya, penggunaan roster beton pada part-part tertentu yang di dalamnya area hijau. Dan yang terakhir, penggunaan bata dan terbuka untuk sirkulasi udara dan cahaya. Konsep pencahayaan menggunakan lampu downlight pada semua ruangan pada puskesmas dan lampu spotlight digunakan pada area taman. Serta untuk penghawaan buatan menggunakan AC split yang hanya pada ruang tertentu saja. Kemudian konsep struktur. Kondisi tanah pada site cukup gembur karena merupakan bekas ladang, serta pada site memiliki kontur yang cukup terjal. Yang pertama, substruktur menggunakan pondasi bore pile dan pondasi batu kali dengan memperhatikan dasar pertimbangan. Yang selanjutnya, superstruktur menggunakan struktur beton bertulang, dan yang terakhir infrastruktur menggunakan beton bertulang dengan kuda-kuda kayu model atap expose. Kemudian konsep utilitas. Yang pertama, sistem pengolahan sampah. Akan dibedakan antara sampah organik, non-organik, dan sampah medis. Khusus untuk sampah medis akan dikumpulkan lalu akan diambil oleh pihak ketiga. Selanjutnya, sistem sanitasi. Memperlihatkan pola 5 air kotor yang disalurkan ke pembuangan dan pola penyaluran air bersih pada titik di puskesmas. Penyaluran air bersih menggunakan sistem apit sehingga air disalurkan dari atas menuju ke bawah. Selanjutnya, sistem keamanan. Sistem keamanan untuk menunjang keamanan akan dipasang CCTV pada area publik di setiap sudut yang potensial. Selanjutnya, sistem kebakaran. Sistem APAR pada puskesmas ini akan menggunakan hidran dan memperhatikan jalur evakuasi pada bangunan. Selanjutnya, sistem mekanikal dan elektrikal. Pusat sistem mekanikal dan elektrikal pada puskesmas ini sudah terletak pada ruangan khusus sehingga memudahkan penggunaannya. Yang terakhir, sistem pengolahan limbah medis. Limbah medis yang dimaksud seperti zat-zat kimia dan darah jadi dinetralisir pada bak penetralisir sebelum masuk ke peresapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan layout plan dari puskesmas. Jadi, posisi bangunan pada puskesmas ini terletak di tengah-tengah dengan menyisakan garis sempadan sehingga menciptakan jalur sirkulasi yang terletak pada sisi timur dan sisi selatan untuk kendaraan. Secara umum difungsikan sebagai area servis yang terdiri dari gudang serta area kantin. Selanjutnya, denah lantai 1. Akses masuk ke bangunan dibagi menjadi 2. Jalur kiri difungsikan untuk pelayanan gawat dan jalur kanan untuk umum. Semua fasilitas yang tersedia di lantai 1 didasari dengan tingkat aksesibilitas pengguna.
Kemudian denah lantai 2. Akses menuju lantai 2 hanya menggunakan tangga. Namun, semua fasilitas yang tersedia di lantai 2 sudah mempertimbangkan pengguna yang mengakses. Selanjutnya tampak depan. Tipikal bangunan yang lurus dan seimbang yang akan menciptakan kesan sederhana, serta sisi tropikal bangunan menggunakan material alami dan bentuk atap dengan overstack yang panjang. Selanjutnya tampak samping. Bangunan menggunakan ventilasi vertikal sehingga pencahayaan alami dan buatan masuk secara bebas ke bangunan. Kemudian potongan memanjang, memperlihatkan kontur tanah yang terjal yang dimanfaatkan sebagai basement. Penyambungan antar bangunan menggunakan plat beton menciptakan lorong yang difungsikan sebagai jalur sirkulasi. Kemudian potongan melintang. Penerapan struktur disesuaikan dengan desain skematik. Selanjutnya, aksonometri arsitektural. Material yang digunakan antara lain, yang pertama pada bagian atap menggunakan aspal, kemudian terdapat beton ekspos, lalu terdapat kaca, kemudian kayu bengkerai, dan bata merah. Selanjutnya masuk ke perspektif eksterior 1. Saya sengaja menampilkan tipikal bangunan yang tidak menyerupai puskesmas. Selanjutnya perspektif kedua. Kesan tropikal sangat ditampilkan yang akan menciptakan bangunan yang sejuk dan nyaman. Lalu, elemen hijau pada puskesmas mengimplementasikan konsep natural healing karena tempat relaksasi terbaik dengan kembalinya ke alam. Selanjutnya, akses sirkulasi dibuat lurus untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan puskesmas ini. Selanjutnya, area kantin dihiasi dengan tanaman untuk mengurangi kebisingan dan aroma yang tidak sedap. Kemudian, area ini merupakan titik assembly point yang terletak di tengah bangunan. Selanjutnya, area rooftop dipenuhi dengan tanaman relaksasi yang bertujuan sebagai pengobatan pengguna. Rooftop tidak hanya diisi dengan tanaman, namun juga berisi kolam ikan. Kemudian masuk ke areal interior bangunan. Ini merupakan teras puskesmas yang diisi dengan planter box berisi tanaman dengan aroma yang harum. Kemudian area lobi dipenuhi dengan tanaman yang menciptakan ketenangan saat berobat dan membuat pengunjung begitu masuk sudah dapat merasakan sensasi healing pada puskesmas. Kemudian ini merupakan ruangan UGD yang sengaja dibuat cukup luas dan lega. Ini merupakan ruang rawat inap yang posisi tempat tidurnya sejajar dan berhadapan langsung dengan lorong, sehingga udara segar dapat masuk dengan bebas, serta ruangan ini mengurangi penggunaan dinding. Lalu memasuki area lantai 2. Area ini difungsikan sebagai poliklinis dengan atap yang diekspos dan berisi planter box agar saat melakukan pengobatan, pasien tetap tenang. Kemudian merupakan salah satu ruangan kesehatan yang tersedia di puskesmas ini, yaitu ruang kesehatan gigi, dengan pasien yang berhadapan langsung pada area rooftop dengan adanya ventilasi vertikal. Dan selanjutnya, area rapat diisi dengan bata yang miring dengan model atap ekspos, sehingga membuat pencahayaan dan pengawalan alami tetap masuk secara bebas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan setelah ini akan diputar tayangan video animasi 3 dimensi untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengampu dan pembimbing yang telah membantu saya dalam mendesain puskesmas ini. Dan sebagai penutup saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan.